Oke, salam. Ya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu memberkati kita. Ya, selalu memberkati kita. Jadi kita saudara harus benar-benar menangkap semua itu. Ya, jangan hanya kita senang diberkati oleh Tuhan, tetapi setelah itu kita tidak mengingat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Oleh sebab itu saat ini mari kita mau fokus kepada Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan katakan. Kontak dengan Tuhan saudara, ya. Hati kita terarah tertuju kepada Tuhan. Saudara, tema kita bulan ini berjalan seirama dengan Tuhan. Berjalan seirama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Khususnya di Gunung Sion ini ya. Di dalam bulan kemarin pertengahan Tuhan itu berbicara bahwa harus masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Lebih dalam. Dan di dalam pesan itu saudara, pada waktu itu pendoa-pendoa ya yang sedang berdoa saudara. Tetapi bukan hanya pendoa saja, tetapi semua jemaat tanpa terkecuali, semua kita saudara, semua kita Tuhan mau kita ada hubungan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita percaya beribadah, tapi Tuhan mau bawa kita lebih dalam. Lebih dalam. Dan Tuhan, ya Tuhan mau. Dan Tuhan memang mendengar saudara doa-doa yang dinaikkan supaya paksa kami Tuhan untuk kami masuk dalam kedalaman. Paksa kami Tuhan untuk intim dengan Tuhan. Saudara, maka dikatakan dalam satu bulan pertengahan bulan kemarin sampai bulan ini saudara, Tuhan kasih waktu mari dalam satu bulan ini masuk dalam keintiman. Paksa diri kita untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar seperti selama ini, tetapi masuklah dalam keintiman. Alami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan secara pribadi. Ya, alami secara pribadi. Nah, pada bulan ini saudara, tema itu tidak lari dari situ saudara ya. Saya merasakan saudara ya, bahwa tema bulan ini ya seperti ini. Bahwa kita mengucap syukur anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kita di tempat ini saudara. Kita mengucap syukur kita ini bukan orang hebat. Kita ini bukanlah jemaat yang sangat besar. Tetapi kita ini sangat sederhana. Tetapi saya bersyukur bahwa kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita disayang Tuhan. Tuhan selalu melawat kita. Tuhan tidak mau lewatkan kesempatan untuk memberkati kita saudara. Amin. Maka itu kita juga harus jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada. Yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, di sini dalam tema ini saya akan bawakan juga tema ini saat ini saudara. Berjalan seirama dengan Tuhan. Di sini saya diletakkan kita mau belajar. Bukan dari siapa-siapa. Bukan dari siapa-siapa, tetapi dari tokoh segala zaman, saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar, ya, lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia pernah ada di bumi, saudara. Dia pernah ada di bumi menjadi manusia 100%, mengalami yang ada di bumi ini. Segala kesusahan, ya. Segala sesuatu yang tidak nyaman, dia dapat merasakannya saudara. Dia dapat merasakan pergumulan, kesedihan, penderitaan, kesulitan, kekurangan dan lain sebagainya. Dia merasakan itu semua. Jadi hari ini kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita mau buka di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita mau baca sama-sama, ini sedikit sekali ya, hanya beberapa kata. Ya, udah dapat semua? Amin.
Kita mau baca sama-sama dengan kuat. 3, 2, 1. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ayat ini diletakkan kepada saya, ya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu, saudara, pada waktu Tuhan sebagai manusia ada di bumi, dia berkata, aku dan Bapa itu satu. Aku dan Bapa satu. Artinya adalah satu tujuan. Sederap, seirama. Bapa ada di surga. Tuhan Yesus sebagai manusia ada di bumi. Jarak yang sangat jauh, saudara. Tidak tahu ukurannya berapa mil gitu ya. Sedangkan dari bumi ke matahari aja kita tidak bisa hitung, saudara ya. Apalagi ke surga. Sangat jauh sekali, saudara. Tetapi Yesus katakan, Bapa di surga dan aku di bumi, kami adalah satu. Kenapa bisa seperti itu? Kita perhatikan ini, saudara, karena kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana berjalan seirama dengan Tuhan. Supaya kita tidak lupa. Di sini kita pasti saudara udah baca ya firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus melayani di bumi. Saudara sudah baca firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus itu melakukan semua kehendak Bapa. Selama Yesus ada di bumi, dia melakukan semua kehendak Bapa. Tidak ada satupun kehendak datang dari dirinya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin seirama dengan Tuhan, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu sederap, setujuan, seirama dengan Bapa di sorga. Semua yang Yesus lakukan pada waktu dia di bumi, semua kehendak Bapa. Sampai dia berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang menyuruh aku berkata-kata. Sampai perkataan, saudara, tidak dia lahirkan dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang Bapa katakan, itu yang dia katakan. Apa yang Bapa perintahkan, itu yang dia perintah. Itu yang ia sampaikan, saudara. Apapun yang dia dapat dari Bapa, itu yang dia kerjakan. Seirama dengan hati Bapa. Tidak melenceng sedikit pun, saudara. Kita mau baca di dalam Lukas. Lukas pasal 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44 saya bacakan. Ia, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara, Tuhan katakan, Tuhan itu di dalam firman ini bahwa dia menjalani selama dia di bumi itu seperti yang dituliskan. Seperti yang sudah dituliskan oleh Bapa, seperti yang sudah direncanakan oleh Bapa, maka dia katakan ada tertulis. Sekali lagi saya baca. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Karena ini Yesus sudah bangkit, saudara, dari kematian. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Harus digenapi semua yang sudah tertulis tentang aku. Jadi sebelum Yesus itu turun ke bumi, saudara, Bapa sudah menulis. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalankan dari awal sampai akhir, sampai selesai, saudara. Maka dikatakan di sini
bahwa harus digenapi semua ada tertulis tentang aku. Harus digenapi, jangan sampai satu pun yang tidak digenapi. Maka Yesus perlu berjalan seirama dengan Bapa. Kalau tidak, pasti ada satu yang tidak bisa digenapi. Perhatikan baik-baik. Saudara tarik kepada diri kita. Kalau Yesus tidak seirama dengan Bapa, pasti ada satu atau dua yang tidak digenapi. Tetapi kita lihat semuanya digenapi. Apapun yang sudah ditulis, yang sudah dinubuatkan, semuanya digenapi. Tidak ada yang melenceng, saudara. Tidak ada yang melenceng. Tidak ada yang tidak dilakukan. Semuanya dilakukan oleh Tuhan dengan tepat. Dengan tepat, saudara. Terus ayat Ibrani, kita baca dulu ini, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-7. Ibrani 10 ayat yang ke-7, saya mulai ayat 5 ya, saudara bisa lihat di situ. Ibrani 10 mulai ayat 5. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ayat 7. Lalu Yesus berkata, sungguh aku Yesus datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Ini saudara jelas ya, ada ayatnya. Bahwa Yesus datang ke bumi, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Sudah ditulis untuk apa? Untuk melakukan semua kehendak Bapa, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Untuk melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi Tuhan Yesus punya hubungan yang sangat intim dan menyatu dengan Bapa. Maka dia bisa berjalan seirama dan bisa melakukan semua yang dikehendaki oleh Bapa. Dapat melakukan semua. Jadi kita lihat bagaimana waktu Yesus, saudara baca firman Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak hanya melayani, nolong orang. Tetapi ada masa, ada waktu di mana dia bersekutu dengan Bapa, saudara. Konsisten Yesus itu dengan waktunya bersama dengan Bapa. Dia doa jam 3 pagi. Sementara orang lain tidur nyenyak, itu masa tidur yang paling enak, saudara ya. Jam-jam segitu. Tapi Yesus bangun, dia naik ke atas bukit, dia berdoa, membangun hubungan, terus menyatu dengan Bapa. Lalu dikatakan juga Yesus berdoa semalam-malaman. Bayangin saudara, tidak tidur. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Bapa supaya seirama. Supaya dia bisa menjalankan semua apa yang menjadi kehendak Bapa. Ada masa, ada saat di mana dia khusus bersama dengan Bapa. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Dia tahu, dia sebagai manusia 100% saat itu. Bapa ada di sorga, dia ada di bumi. Sangat jauh jaraknya. Hanya lewat doa, penyembahan, pujian, seruan, hati yang terangkat kepada Bapa. Itu membuat dia terkoneksi dengan Bapa. Itu dia lakukan terus, saudara. Dia lakukan terus menerus karena dia merasa. Sebagai manusia 100%, dia harus bergantung penuh kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Terus terkoneksi, saudara. Dia berjaga, bahkan dia berpuasa. Dia jalani semua di dalam kehidupannya. Tidak semua mulus itu, saudara, kita tahu. Banyak olokan, banyak ejekan dari pemimpin-pemimpin agama, dari orang-orang biasa, dari masyarakat. Lalu sampai puncak
di mana dia harus disalibkan. Sebagai manusia pada waktu itu, menghadapi salib itu sesuatu yang menggetarkan saudara. Dia sebagai manusia 100%, maka dia berdoa, jikalau mungkin Bapa, biarlah cawan penderitaan ini lalu. Tapi jangan seperti yang aku kehendaki, tapi biarlah jadi seperti kehendak Bapa. Bisa mengucapkan seperti itu saudara, karena dia tahu hati Bapa, dia tahu ada tertulis tentang dia, apa yang harus dia lakukan, dan dia harus menggenapi apa yang tertulis untuk itu saudara, untuk dirinya. Apa yang sudah dituliskan dia harus jalani. Kalau Bapa sudah tuliskan bahwa dia harus menderita, bahwa dia harus disalibkan untuk mengampuni, menebus dosa manusia, dia harus melakukannya dengan tepat seperti maunya Bapa di sorga. Emang mudah saudara? Saya katakan tidak mudah. Pada waktu Tuhan sebagai manusia 100% itu tidak mudah sebagai tubuh daging saudara. Tubuh yang belum dipermuliakan. Tapi waktu dia bangkit tubuh itu dipermuliakan. Dia rasakan sakit itu dia rasakan. Sebelum terjadi penyaliban dia sudah dapat merasakan. Maka dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Pergumulan yang sangat sampai malaikat datang ya untuk memberikan penghiburan, saya katakan. Karena saya ada gambar Tuhan Yesus sedang berlutut saudara, dan di situ ada malaikat sedang merangkul. Dan gambar itu saudara buat saya jadi berkat sekali. Ketika dulu saya menghadapi pergumulan-pergumulan, gambar itu ketika saya lihat, saya bersuka cita, ada kekuatan. Bahwa kita itu tidak sendirian. Tidak sendirian saudara. Nah itu yang Yesus alami saudara. Sampai semuanya selesai dan dia kembali kepada Bapa. Tuntas dikatakan waktu di kayu salib itu. Tuntas, sudah genap, sudah selesai. Apa? Yang tertulis tentang dia itu dilakukannya dengan sempurna. Karena apa? Karena dia dimampukan karena berjalan seirama dengan Bapa. Apa yang Bapa mau itu yang dia kerjakan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus katakan, aku bukan melakukan atas kehendakku sendiri, tetapi Bapa. Saudara, hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita ini ada karena ada tertulis tentang kita? Saya pernah khotbah ya, sudah lama ya di sini. Ada tertulis tentang kita saudara. Setiap pribadi-pribadi kita itu ada buku catatan yang ditulis seperti tadi Yesus itu. Ditulis tentang kita sebelum kita lahir ke dunia, ada tertulis tentang kita. Rencana Tuhan yang indah. Bukan rencana kecelakaan dikatakan, tetapi rencana damai sejahtera. Tuhan mau melakukan keajaiban lewat kehidupan kita saudara untuk dunia. Biarlah Yesus yang saya ceritakan hari ini itu menjadi satu contoh dan teladan buat kita. Supaya kita punya pengertian bagaimana berjalan seirama dengan Tuhan. Lalu sekarang buat kita, kenapa kita ini ada di dunia? Itu tadi saya sudah katakan. Bukan kehendak kita saudara. Tetapi kehendak Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita. Dan dia bukan hanya mencipta, bukan hanya membentuk kita saudara. Tetapi dia punya tujuan. Sadari bahwa setiap kita saudara-saudara di dalam hidupmu. Ketika Tuhan mencipta engkau, di dalam hidupmu ada rencana yang indah. Ada tujuan Tuhan saudara. Jadi bukan asal hidup. Bukan asal hidup. Bersyukur saudara, bahwa sebelum engkau ada di dunia sudah tercatat tentang engkau. Coba kita baca dulu di dalam Mazmur ya. Mazmur 40
Saya minta seorang yang membacakannya. Ayat 8-9. Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Yang cepat, yang keras. Amin. Di sini dikatakan ya ayat pasal 40 ini syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini perkataan Daud, saudara. Manusia sama seperti kita, Daud itu. Terus dia menyadari, ya, dia menyadari bahwa dia hidup di dalam dunia ada tujuan Tuhan. Jadi hari ini juga Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita ini hidup di dunia ada tujuan Tuhan. Bukan asal hidup, saudara. Jadi maka itu jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan punya tujuan. Seperti Daud katakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Biarlah juga kita berkata seperti ini, sungguh aku datang ke dalam dunia karena di dalam kitab ada tertulis tentang aku. Ada kitab yang menulis tentang kita dari awal sampai akhir hidup kita, saudara. Mengerti? Sudah tercatat dari awal sampai akhir seperti Yesus tadi. Dan Daud mengerti sekali, maka dia katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kesadaran ini, saudara. Kalau kita ini hanya apa? Oh, aku ini hidup dalam dunia, ya. Karena keinginan orang tua mungkin, ya. Karena orang tuaku tidak punya anak. Permintaan orang tua. Karena dalam keluargaku tidak ada anak laki-laki umpamanya. Karena dalam keluargaku tidak ada anak perempuan gitu. Atau belum dikaruniai anak, berdoa. Bukan permintaan orang tua kita, saudara. Bukan hanya itu. Tetapi Tuhan yang melahirkan kita. Saudara, saya mendengar ya medis itu berkata bahwa ketika pembuahan itu, saudara ya, itu banyak sekali kan, miliaran apa ratusan juta, miliaran ya, tapi hanya satu yang lolos dan itulah jadi saudara ya. Tidak usah saya ceritakan panjang lebar, saudara ngerti ya, ya. Nah, saudara, kita itu bukan asal hidup. Kebetulan, bukan. Oh, kebetulan ini. Karena orang tua saya berkasih sayang, kebetulan saya lahir. Enggak, saudara. Saudara bisa hadir. Itu satu rencana Tuhan yang ajaib. Yang luar biasa. Dan Daud ini, saudara, dia mengerti sekali itu. Maka dia katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi ada rencana Tuhan yang ajaib, saudara. Kenapa kita ini ada di dalam dunia? Ada rencana Tuhan yang ajaib. Dan atas kehendak Tuhan. Jadi bukan atas kehendak orang tua kita atau apapun yang lainnya. Jadi kita harus sadar, saudara. Harus sadar dan mengerti, aku ini hidup kenapa ya? Oh, ada tertulis tentang aku yang harus kujalani. Seperti Yesus tadi yang harus dijalani dari awal sampai akhir hidup kita. Maka Yesus menjadi contoh kita hari ini, saudara. Supaya jangan satu pun dari rencana itu yang kita tidak kerjakan. Kita mau belajar seperti Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kita harus sadar dan mengerti, ya. Harus sadar dan mengerti. Jadi selama kita di dunia harus berjalan sesuai dengan kehendak Bapa atau seirama dengan Tuhan. Ya, ngerti sampai di sini saudara ya? Harus ngerti kenapa kita hidup. Harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Bapak punya tujuan, sudah tertulis. Kita harus melakukannya, melakoninya, saudara. Tepat seperti yang dituliskan itu. Jangan sampai melenceng. Nah, bagaimana caranya untuk bisa kita melakukan itu?
bagaimana seirama dengan Tuhan. Seperti Yesus tadi. Dia seirama dengan Bapa sehingga semuanya selesai, saudara. Tuntas, tidak ada satupun yang tidak dikerjakan. Kita hidup udah berapa tahun, saudara ya? Apakah dari awal itu kita udah mengerti bahwa kita ini hidup punya tujuan? Apakah kita sudah menjalaninya seperti yang ditulis dalam kitab tentang aku, tentang saudara? Kalau sampai hari ini saudara merasakan, belum Bu, banyak hal-hal yang buruk malah aku lakukan. Melakukan dosa, melakukan ini dan itu, tidak tepat. Tapi saudara, hari ini kita mau bertobat. Kita mau menyadari, lewat ini kita mau kembali belajar. Walaupun mungkin sudah banyak waktu yang hilang. Kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Yesus dari awal saudara seturut dengan kehendak Bapa. Mungkin kita sudah berjalan menurut kehendak kita sendiri. Sampai detik ini. Tapi mari, masih ada kesempatan. Kita mau mengejar, kalau kita bisa terkejar dengan apa yang ketinggalan saudara. Setidaknya ke depan kita akan selesaikan, amin. Ya. Mungkin sudah menjalani, semuanya jelek semua, kehendak aku semua tidak seirama dengan Tuhan, tidak sederap dengan Tuhan. Aku sendiri berjalan, tidak peduli Tuhan entah di mana. Pokoknya jalan aja sendiri sampai dalam usia sekarang. Tapi saya mau bilang, mulai hari ini setelah saudara dengar firman, mari saudara berubah, serahkan diri. Tuhan, biarlah apa yang tertulis tentang aku, mulai hari ini aku komitmen, aku mau berjalan seperti yang tertulis tentang aku sampai selesai semuanya. Berarti saudara harus kerja keras, ya, harus kerja keras, membiasakan diri untuk seirama dengan Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya saudara, bagaimana Bu supaya bisa seirama dengan Tuhan? Benar enggak? Ada saudara bertanya. Seirama tapi tidak pernah dikasih tahu gimana sih caranya seirama. Nah ini saudara ya. Yang pertama ya. Yang pertama supaya kita bisa seirama dengan Tuhan. Yang pertama yang harus dilakukan, datang mendekat kepada Tuhan. Jadi jangan menjauh. Datang mendekat saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau engkau datang mendekat maka aku datang kepadamu. Kalau kita mendekat, Tuhan akan mendekat. Maka itu dikatakan kalau yang berdosa, beresin dosa. Ya, karena Tuhan tidak mau bersekutu dengan dosa saudara. Kalau ada dosa dalam hidup kita terlanjur melakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu dosa saudara. Saudara melenceng itu dosa. Hari ini bertobat, mengakui di hadapan Tuhan, dibereskan, diputuskan, dilepaskan, dimerdekakan dari semua itu. Dan menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Lalu datanglah mendekat saudara. Mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh saudara. Saudara ingin seirama tapi saudara tidak pernah datang sama Tuhan. Tidak pernah bersekutu, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana bisa seirama? Mendekat saja tidak pernah. Mulai hari ini mendekat. Bersekutu, panggil nama Bapa itu. Siapkan waktu-waktu yang khusus untuk selalu bersama dengan Bapa. Melatih diri kita untuk mendekat. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi jangan menjauh dari Tuhan. Diajak ibadah, nantilah besok. Mari cepat datang, ini waktunya sudah singkat. Kita tidak tahu kapan besok bisa atau tidak. Kita anggap biasa saja. Kita lebih prioritaskan yang lain, pekerjaan dan lain-lain. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Bagaimana bisa seirama? Tapi mulai hari ini saudara komitmen. Aku mau seirama dengan Tuhan, maka aku mau berusaha keras untuk aku mendekat kepada Tuhan. Menghalaukan semua rintangan dan hambatan. Mata tertuju kepada Tuhan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua. Setelah mendekat, belajar untuk mengerti perasaan
perasaan Tuhan. Jadi bukan hanya mendekat saja saudara. Ya, bukan hanya mendekat. Bisa kayak Bu Lisbeth sama Bu Silitonga itu bisa mendekat ya. Tapi tahu enggak perasaan Bu Lisbeth? Enggak tahu kan? Kita juga kan, udah tahu perasaan suami istri aja mendekat belum tahu perasaan suaminya saat itu ya kan. Betul enggak? Enggak ngerti. Mendekat kepada Tuhan sampai belajar untuk mengerti perasaan Tuhan atau mengenal hatinya Tuhan. Mengenal detak jantungnya Tuhan saudara. Belajar berarti persekutuan kita dengan Tuhan, mendekatnya kita sama Tuhan bukan hanya sekedar. Tetapi ada persekutuan yang sangat dalam, saling mengenal. Ada saat teduh yang indah, di mana kita mau masuk, meraba hati Tuhan, mengerti detak jantungnya saudara, mengerti perasaannya saudara. Jadi kedua apa? Belajar untuk mengerti. Jadi masuk lagi lebih dalam saudara, ya, masuk lagi lebih dalam dari mendekat, belajar mengerti. Jadi jangan sudah mendekat, sudahlah aku sudah mendekat, udah doa tadi, udah baca firman Tuhan tadi, sudah melayani tadi. Ya. Tetapi harus lebih lagi sampai benar-benar kenal hatinya Tuhan. Mengerti detak-detak jantungnya saudara. Kalau kita tidak dekat saudara, kita tidak bisa dengar detak jantung. Kecuali kalau kita nempel ya. Nempel di dadanya saudara, baru kedengeran detak jantung itu. Ya, kalau ada jarak sama Tuhan, kita tidak akan ngerti detak jantung Tuhan. Jadi harus benar-benar melekat. Melekat baru kita mengerti hatinya. Mengenal perasaannya saudara. Melekat, jadi mendekat dan melekat. Ketiga, masuk dalam keintiman. Tadi udah mendekat, lalu melekat, masuk dalam keintiman saudara dengan Tuhan. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Seperti Tuhan, kenapa dia harus bangun? Ya, doa jam 3 bahkan tidak tidur semalaman. Supaya tetap merasakan getaran hati Bapa. Denyut jantungnya Bapa. Seleranya Bapa, saudara. Yesus masuk bukan hanya melekat saja. Bukan hanya mendekat, melekat tapi intim, sangat mendalam. Dari hati ke hati saudara. Keintiman itu terus berjalan. Terus berjalan, namanya keintiman, berkesinambungan saudara. Bukan sewaktu-waktu, keintiman itu artinya berkesinambungan. Melekatnya berkesinambungan saudara. Dan setiap hari, tambah hari, semakin bertambah intim. Karena saudara, di dalam keintiman ya, perhatikan ini. Karena di dalam keintiman setiap karakter manusia, sifat daging itu dapat lepas satu persatu. Kita manusia daging. Kalau kita hanya mendekat saudara, sifat daging itu masih ada. Tapi ketika kita intim, menyatu dalam kedalaman saudara. Karena Bapa itu Maha Kudus. Yesus itu Maha Kudus. Tidak ada yang tidak kudus bisa dekat sama Tuhan. Ketika kita datang, itu ditanggalkan. Sifat daging, karakter manusia lepas. Semakin dalam, semakin lepas semua saudara. Karakter manusia kita itu makin hari makin lepas lewat keintiman itu saudara. Makin hari kedagingan makin lepas, keinginan manusia itu makin lepas saudara. Yang ada mengalir dalam kita adalah keinginan Tuhan. Seperti Yesus itu. Hanya keinginan Bapa. Kenapa? Tidak ada sifat daging di dalam Yesus. Tidak ada karakter jelek di dalam Yesus. Karena saudara, tanpa keintiman kita tidak bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Ingat ini baik-baik.
Tanpa keintiman tidak bisa berjalan seirama. Jadi poinnya tadi 3 saudara ya. Mendekat, melekat, belajar. Mengerti hatinya Tuhan. Ketiga keintiman baru bisa berjalan bersama Tuhan seirama. Kalau masih ada sifat daging saudara, kita tidak bisa seirama. Karena Tuhan tidak ada sifat daging saudara. Nanti yang berbicara itu daging kita, bukan roh kita. Maka dikatakan keinginan roh itu sama keinginan daging bertentangan. Kalau saudara membawa daging saudara, sedangkan Tuhan berbicara dengan roh, itu akan bertolakan. Tidak bisa seirama saudara. Benar? Tidak bisa seirama. Ini step-step yang harus kita lewati supaya kita bisa seirama seperti Yesus. Camkan ini baik-baik saudara. Supaya tujuan kita yang tertulis tadi jadi dalam hidup kita. Jadi. Hanya lewat jalan bersama dengan Tuhan. Seirama sama Tuhan baru itu jadi seperti Yesus saudara. Kalau tidak itu tidak jadi. Tulisan tetap tulisan saja. Tetapi kita entah di mana. Karena tidak seirama. Tuhan di mana, kita di mana. Seirama. Lalu sekarang lagi pertanyaan, apa arti seirama? Apa arti seirama? Seirama itu senada, saudara. Ya, senada. Contoh, ya ini nih ada musik ya. Ini Yona sudah mainkan, ada keluar apa? Irama. Ya. Enak kan didengar? Coba gimana kalau musik mainkan seperti itu lalu kita nyanyinya lain saudara. Enak gak didengar? Kacau. Musik main nadanya indah sekali mengalun. Kita nyanyinya entah di mana, kunci apa, nada apa, enggak tahu. Itu enggak seirama. Enggak satu. Di dalam irama ada alunan. Saudara perhatikan, karena kita ini mau berjalan seirama dengan Tuhan. Di dalam irama ada alunan, saudara. Itu kan alunan ya, itu yang kita dengar. Ada alunan, ada tinggi, ada rendah nadanya, betul? Ya. Terus ada cepat, ada lambat, ya. Ada lembut, ada keras, ada nah, sesuai dengan apa? Mungkin lagi mengiringi puisi bisa jadi ya kan? Wah puisinya agak seru gitu, perang gitu. Oh, ya kan? Musiknya keras saudara ya, musiknya keras. Ya. Jadi dimainkan sesuai dengan keinginan pencipta irama itu, betul? Dimainkan sesuai dengan si pencipta irama itu. Yang di dalamnya ada lagu, kata-kata, lirik semua ya saudara. Jadi kalau di sini Tuhan itu, kita harus seirama dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan irama itu saudara. Bukan kita. Kita menyesuaikan dengan iramanya Tuhan. Dengan catatan di sorga itu. Dengan yang tertulis tadi. Seperti Tuhan Yesus. Dia mengikuti irama Bapa di sorga. Bukan Bapa mengikuti iramanya Tuhan. Maka tadi dia katakan bahwa aku melakukan bukan datang dari diriku tetapi dari Bapa. Jadi bukan Tuhan mengikuti irama kita. Tapi kita mengikuti iramanya Tuhan. Irama tadi saya katakan ada alunan. Berarti alunan berbicara juga tentang gelombang, saudara. Dalam kehidupan kita itu ada gelombang. Seperti Tuhan Yesus, ada gelombang. Ketika dia harus diolok, diejek, ya, dikucilkan, dihina, dihujat, diludahi, ditampar, dipukul, dan sebagainya. Ada alunan, ada naik turun, saudara. Ada masanya kita di tempat tinggi, ada masanya kita di lembah. Jangan waktu ditempati, oh inilah Tuhan. Tapi ketika dibawa dalam lembah kekelaman kita katakan, mana Tuhan? Ini bukan irama Tuhan.
Lalu kita mulai menyimpang, tidak usahlah jalan di lembah, jalanlah di sini. Sekarang ini ikuti irama Tuhan. Mau tinggi, mau rendah, mau di lembah, mau di bukit, di gunung. Saudara nikmati saja. Maka Daud berkata, ketika aku jalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud mengalami lembah kekelaman, mengalami saat puncak, mengalami segala sesuatu saudara. Keras, lembut dan sebagainya. Dia tahu dia sedang berjalan seirama dengan Tuhan. Di lembah sekalipun, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada penghiburan dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah mencatat untuk kita, sudah menulis untuk kita, Tuhan tidak lepas tangan. Tetapi Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita, percaya, amin. Jadi saudara jangan takut, jalani saja seirama dengan Tuhan. Syaratnya tadi supaya saudara bisa mendekat, melekat, intim, tanggal semua kedagingan. Jalan bersama Tuhan itu indah saudara. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kadang kita curiga sama Tuhan. Kita tidak percaya ketika ada masalah. Kita mencari jalan lain, itu tandanya kita tidak percaya kepada Tuhan. Mari mulai saat ini saudara, kita yang mengikuti iramanya Tuhan. Jadi saudara, bukan berarti ketika kita seirama, semuanya mulus, lurus seperti lewat jalan tol. Tidak. Jangan nanti ketika saudara seirama atau saudara intim sama Tuhan. Oh kok kenyataan seperti ini? Ingat, irama itu ada alunannya, ada gelombang. Biarkan aja Tuhan membawa kita, asal kita bergantung teguh kepada Tuhan. Kemanapun kita mau dibawa arus, mau dibawa, kalau kita dipegang oleh Tuhan saudara, percayalah kita akan melewati dengan kemenangan, amin. Kita akan melewati dengan kemenangan. Ingat tadi kita boleh ada, lahir ke dunia kita sudah menang atas semua banyak itu saudara ya. Kita dibuahi. Berarti kita adalah pemenang saudara. Ribuan, miliaran tadi saya katakan. Satu yang lolos. Berarti saudara bisa kalahkan yang lain-lain itu. Saudara bisa muncul ke dunia. Ingat ini baik-baik. Hidupmu berharga. Ada rencana yang indah saudara. Jangan sia-siakan. Mari mulai hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Minta ampun. Karena kita sudah berjalan menurut irama kita sendiri. Kita berjalan menurut suka-suka kita. Makanya saudara, jangan heran banyak orang Kristen susah. Menderita terus-terus dari zaman dulu. Dikatakan saya dengar khotbah ya. Dari zaman dulu naik sepeda ongkel sampai zaman sekarang udah berjenggot, sudah ubanan, udah ompong, masih naik sepeda ongkel. Artinya susah terus. Kita lihat alunan itu di saatnya ada diangkat oleh Tuhan. Ada memang berjalan di dalam lembah. Kalau terus susah di lembah terus saudara menderita terus. Itu ada yang salah dalam hidup kita. Koreksi dan perbaiki. Minta ampun kepada Tuhan. Berjalanlah seirama dengan Tuhan. Syarat-syarat 3 syarat tadi saudara lakukan. Supaya hidupmu diangkat oleh Tuhan. Ingat. Seirama dengan Tuhan bukan mulus. Seperti jalan tol. Tidak ada tikungan ya. Tidak naik turun. Lurus aja. Bukan kayak gitu saudara. Jadi ingat irama. Ada alunan. Ada gelombang. Tapi percayalah. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi dalam irama itu tidak ada namanya iramanya do semua. Coba saudara nyanyi do semua. Nyanyi lagu apa ya? Do semua. Umpamanya sebab engkau layak. Do semua, gimana rasanya? Bagus dah saudara? Tidak bagus, ya kan? Pasti ada tinggi rendahnya. Itu namanya irama. Jadi ingat ya,
Seirama dengan Tuhan bukan berarti mulus, ya jalan tol, nadanya do terus. Tapi ada irama yang indah saudara. Nikmati saja, ya. Jangan takut saudara. Ada Tuhan berserta kita. Seperti Daud katakan, di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Ingat, kalau kita sudah seirama seperti Tuhan Yesus itu saudara, sekalipun sepertinya Bapa meninggalkan dia ketika dia disalib, sepertinya. Tetapi Yesus rela saudara menderita. Tuhan ngajari. Saya didorong untuk sampaikan tentang pribadi Tuhan ini. Supaya yang menjadi contoh kita, yang terpampang di depan kita. Ketika kita menghadapi apapun, kita ingat Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Supaya semua irama itu tergenapi. Semua yang tertulis tentang dia digenapi. Begitu juga tentang kita saudara. Biarlah kita punya kerinduan, punya tekad di dalam diri kita. Aku mau selesaikan destiniku. Aku mau selesaikan apa yang tercatat tentang aku sampai akhir hidupku. Aku harus berkemenangan, bukan kalah saudara. Bukan kalah. Ingat ini baik-baik. Perbaiki semua apa yang tidak benar dalam hidup kita, perbaiki saudara. Mulai hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau melekat dan mengenal detak jantungnya Tuhan. Kita mau mengerti perasaannya Tuhan. Sampai kita seirama dengan Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Mari saudara, koreksi diri kita. Selama ini apakah kita sudah seirama dengan Tuhan? Atau kita berjalan menurut mau kita sendiri? Tema ini bukan kebetulan. Inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan rindu kepada setiap kita untuk seirama dengan Tuhan. Supaya destiny, supaya apa yang tertulis tentang engkau di catatan surga itu digenapi. Namamu tercatat dalam buku kehidupan. Malaikat di surga bersuka cita. Jangan sampai engkau akhiri hidupmu dengan kebinasaan saudara. Karena destiny, rencana Tuhan dalam hidupmu itu indah dan luar biasa. Ingat ini, rencana Tuhan indah dan luar biasa. Kalau itu engkau belum merasakan, mari saat ini mendekat kepada Tuhan.